Lanjutkan nggih Pak Armaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ah, Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Menyang Ijo-ijo, Jombang. ijo-ijo royok. Nggih, menyang Jombang ketemu wong ayu. Kula ngaturaken sugeng enjang mugi-mugi kita sedaya diparingi sehat dan diparingi rahayu. Siap semua nggih Amin. Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, selamat datang bagi yang baru-baru ya. Mungkin tadi sudah disapa baru oleh Pak Isban. Baik, Oke. Bapak Ibu sekalian, kita biasa menuju pukul 9. Ada Di rumah 3 masing-masing. acara ya yang mana nanti mungkin bisa kita bisa berdiskusi, kemudian kita juga menambah pengalaman apa yang diceritakan. Untuk itu, marilah kita sama-sama saat ini sesuai dengan himbauan Pak Isban selalu tersenyum, terlalu tersenyum. Jangan sampai melebihi tersenyumnya 7 menit. Nanti 7 menit masuk ke manyar. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sampai lagi menuju acara nomor 1. Kembang Kenomo, Kembang Melati, ditandur yang pinggir kali. Ya. Monggo kita simak penggugah hati piantun murah senyum saking Boyolali. Kami persilakan Pak Armaji. Oke, terima kasih Pak Wi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon jangan Wah, bosan-bosan dengan suara Pak saya Pak Harmaji Wi. double nih honornya. Oke, oke Bumul. Jangan bosan-bosan dengar suara saya Pak Wi. Oke. Saya dapat tugas khusus dari Pak Ketua, selalu siap Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. akan membawakan penggugah hati pada pagi hari ini tentang tulisan dari Dr. Widya Jepang, Pak Ali. Baik, di Jepang ada wacana bahwa orang yang berumur 70 tahun bukannya disebut orang lanjut usia, tapi akan disebut orang yang beruntung. Nah, ini ada perubahan lagi. Berikut ulasannya. Dokter Beda di Jepang menganjurkan untuk menyebut orang yang berusia di atas 70 tahun sebagai orang yang beruntung dan bukan orang lanjut usia atau lansia. Dia menguraikan rahasia orang berusia 70 tahun dalam banyak hal. Orang yang berusia di atas 70 tahun tidak memerlukan pemeriksaan fisik secara rutin karena standar kesehatan berbeda-beda pada setiap orang. Mereka sudah melewati fase seleksi alam yang belum tentu dilalui oleh kebanyakan orang. Dia juga berkata, orang yang berusia di atas 70 tahun jangan terlalu percaya apa yang dikatakan dokter. Sebab dokter bersentuhan dengan pasien sehingga tidak memahami apa itu kesehatan. Pada saat yang sama, Dr. Wada juga menentang penggunaan berbagai obat dalam jangka panjang oleh para lansia dan menganjurkan hanya meminum obat yang diperlukan jika diperlukan. Dengan kata lain, minum obat untuk mencegah sesuatu yang tidak masuk akal. Menurut pandangan Dr. Wada, lansia tidak perlu sering-sering meminum obat tidur. Hilangnya waktu tidur, sering bertambahnya usia adalah fenomena alami dan tidak ada seorang pun yang meninggal karena insomnia. Dalam waktu 24 jam sehari, tidurlah kapanpun Anda mau. Dan bangunlah kapan mau juga. Ini adalah keistimewaan para lansia. Selain itu, kadar kolesterol yang umumnya dikhawatirkan oleh para lansia, meski tinggi sampai batas tertentu, tidak perlu dikhawatirkan. Sebab kolesterol merupakan bahan baku tubuh untuk menghasilkan sel imun
dan antioksidan untuk awet muda. Semakin banyak sel kekebalan atau sel imun, semakin rendah risiko kanker pada orang lanjut usia. Selain itu, sebagian hormon pria juga tersusun dari kolesterol. Jika kadar kolesterol terlalu rendah, kesehatan fisik dan mental pria tidak akan terjaga. Tips sehat, powerful, bebas dari berbagai macam jenis penyakit degeneratif. Dr. Wada merangkum rahasia usia 70 tahun menjadi orang beruntung dalam 25 pesan sebagai berikut. 1. Teruslah berjalan dan bergerak agar badan tidak terasa kaku. Seperti kita lihat pada pagi ini. Tarik napas dalam-dalam dan cobalah tersenyum saat Anda merasa mudah tersinggung. Tadi sudah kita awali, sudah tersenyum. 3. Minumlah lebih banyak air saat musim panas. 4. Semakin banyak Anda mengunyah, maka tubuh dan otak Anda akan semakin berenergi. Jadi kunyah terus Pak Mowo. 5. Tidak perlu minum banyak obat. 6. Tidak perlu sengaja menurunkan tekanan darah dan kadar gula darah. 7. Lakukan hanya apa yang Anda sukai, bukan apa yang Anda benci. 8. Apapun yang terjadi, jangan terus-terusan berada di rumah. Harus sering-sering jalan, Pak Alwi. 9. Makan apapun yang kamu mau, asal badan gemuknya pas-pasan. 10. Jangan berurusan dengan orang yang kamu benci atau yang membencimu. 11. Jika ada penyakit, daripada melawan penyakit terus-menerus, lebih baik hidup berdamai bersamanya. Ini maksudnya penyakit menua. 12. Jangan memaksa untuk tidur bila Anda tidak bisa tertidur. Maka jangan Anda memaksakan. 13. Selalu melatih otak. Daya ingat menurun bukan karena usia, tetapi karena tidak digunakannya otak dalam jangka panjang. 14. Melakukan hal-hal yang membahagiakan adalah yang terbaik untuk meningkatkan aktivitas otak. 15. Harus bisa memberi contoh tentang kesabaran kepada anak dan cucu dalam hal apa saja. 16. Teruslah belajar dan membaca. Berhenti belajar, maka Anda akan menjadi tua. Maksudnya jangan berhenti belajar atau membaca. 17. Jangan serakah pada kesombongan. Ada baiknya menikmati semua yang kamu miliki sekarang. 19. Lakukan apa yang baik untuk orang lain. Selanjutnya, kepolosan adalah hak istimewa orang lanjut usia. 20. Hiduplah dengan santai hari ini. 21. Keinginan adalah sumber umur panjang. 22. Makin banyak hal yang memancing daya pikir akan semakin menarik. 23. Hiduplah sebagai orang optimis. 24. Aturan hidup ada di tangan Anda sendiri. 25. Terima semuanya dengan tenang, ikhlas, dan penuh rasa syukur. Semoga hidup Anda sangat bahagia dan sehat-sehat pada hari ini dan selanjutnya. Amin. Demikian Pak Ali. Ya Rabbal Alamin. Kita jangan sebut lansia, tapi disebut orang yang beruntung. Karena umur usia 70 tidak bisa dinikmati semua orang, Pak Ali. Betul. Jadi orang beruntung. Jadi marilah kita selalu menjadi orang yang beruntung, Pak Ali. Amin. Amin.
kita jalani hidup ini dengan penuh syukur, apa adanya, bukan karena apa adanya. Begitu Pak. Semoga hati pada pagi hari ini Pak Alwi, semoga dapat menambah wawasan kita, pengetahuan kita, malah kita selalu bersumpah lewat Zoom ini untuk menambah atau melanjutkan usia kita, Pak Alwi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun Pak Armaji, luar biasa. Saya kok teringat kemarin hari Minggu sebelum nyanyi diputarkan oleh Pak Mudayat. Di situ ada apa ya, boleh dikatakan usia golden ya Pak Mudayat. Jadi kita juga apa ya mengikuti hal-hal yang sifatnya itu kita menuju yang beruntung tadi. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih banyak waktu, ada sekitar 9 menit, kami persilakan, mungkin ada komen dan ada tambahan. Saya tadi tergelitik ini Pak Armaji, hidup itu kalau bisa untuk orang lain kan gitu. Nah, ini kebetulan ini pengalaman ya, saya kan di kompleks saya itu kan sebagai takmir Pak. Saya itu banyak orang-orang yang sepuh-sepuh terutama di tahap 1 di blok saya itu. Kemudian kan kalau saya lihat itu setelah sholat keluntrung pulang, besok terus balik lagi keluntrung setelah sholat pulang lagi. Kemudian saya ada inisiatif, ayo kita sama-sama belajar bersama, kita membaca bersama. Nah, kemudian ini kemarin ada polling, Pak kalau bisa tuh jangan lansia saja. Kalau bisa itu orang dewasa, kemudian yang bapak ibu. Kalau saya kepinnya lansia, itu sedikit saya ada inisiatif. Ya intinya mudah-mudahan untuk bisa menggerakkan untuk orang lain. Ini salah satu contoh. Monggo Bapak Ibu sekalian kami persilakan. Ada tambahan atau komen tentang orang yang beruntung. Nggih, monggo Pak. Nggih, monggo Pak. Jadi apa yang diuraikan tadi itu sebagian sudah ada di Jamu Jati Kendi. Nah, leres Pak. Sebagian. Ya. Saya ada testimoni pagi ini. Jadi yang pertama Jamu Jati Kendi itu menyangkut psikologis, ya, sama makanan yang masuk. Jaga mulut itu ucapan maupun makanan yang masuk. Betul. Nah, testimoninya gini, dalam 1 minggu, ya 1-2 minggu terakhir ini, itu kaki saya itu terasa pegel-pegel, telapak kaki pegel. Terus kemarin itu ini pergelangan tangan kiri itu seperti kesleo, ya. Waduh, saya pikir saya nggak bisa latihan LDK hari ini gitu ya. Nah, terus hari ini saya latihan. Itu rasa pegel-pegel di telapak kaki itu berkurang, terus ininya hilang, rasa seperti keselionya hilang. Baru pagi ini. Alhamdulillah. Itu testimoni manfaat dari LTK itu saya rasakan benar hari ini, pagi ini. Betul Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Oh, Masya Allah. Baik, Mas Nur. Ini mungkin saya sedikit testimoni juga nih Pak. Saya itu Padi, kan saya untuk menjaga napa menika supaya otot-otot nggak kaku. Setiap napa saya kalau tidur kan di antara jam 8 sampai 9. Kemudian dibangunkan ya Allah itu jam 3. Dan saya melakukan sholat tahajud itu saya seolah-olah pada gerakan itu saya ikuti seolah-olah kita lintingkung. Ya kurang lebih kan sekitaran Pak. Allahu Akbar sujud kan pelan gitu. Kemudian rukuk saya pelan, saya nikmati Pak Adi. Kemudian saya naik lagi, saya nikmati lagi. Begitu saya sujud, saya bersyukur, saya ikuti dengan indahnya itu. Nah, ini sedikit ya mungkin sebagai testimoni juga. Jadi awal daripada kita gerakan itu ya kita sholat tahajud dulu, kemudian kita sholat terus jalan-jalan, kemudian kita latihan lintingkung. Saya kira ini menambah juga. Baik, matur nuwun Pak Adi. Monggo kami persilakan Bapak Ibu, masih ada 5 menit lagi. Ini Pak Alwi. Nggih. Tadi kan diminta ya kita kesepuan itu yang sudah pensiun harus sering ngobrol lah dengan siapapun. Betul Pak. Nah, ada satu kelompok teman itu ngomong,
ayo kita kumpul. Tapi syaratnya satu, kita jangan ngomong penyakit. Kalau udah ngomong penyakit, saut-sautan saling adu. Jadi ngomong kumpul, pokoknya nggak boleh ngomong penyakit, ngomong yang lain. Itu menarik juga lah, artinya supaya tidak ngirim energi negatif. Jadi kalau ngomong yang di luar itu kan energi positif yang ditularkan. Jadi ini kayaknya perlu juga dimulai itu kumpul-kumpul tapi nggak ngomong penyakit. Jadi kita yang positif aja nih Pak Isban ya. Baik, ini ya ini ada tetangga saya Pak Isban. Tetangga saya itu angkatan laut. Ya kebetulan di pundaknya dulu itu bintang. Kemudian sekarang itu karena tidak pernah jarang bertemu, jarang berkumpul. Kemudian nggak tahu apa penyebabnya. Sampai saat ini tuh malah justru merongrong sebagai penyakit, Pak. Ya. Dulunya itu padahal usianya belum sampai 70 kalau saya melihat itu. Nah, ini ya boleh dikatakan kalau itu sebagai contoh mawon, mudah-mudahan tidak sama kita semua. Ini sedikit contoh kemauan Bapak Ibu. Mari saya sesepak. Sindrom tadi Pak Ali. Mungkin seperti itu Pak Armaji. Sindrom pangkat. Saya sepakat Pak Isban itu. Pokoknya ngumpul aja ngomong penyakit. Yang penting guyu wae. Cuman yang tadi disampaikan Pak Adi, yang penting jadikan jaga mulut, jaga hati dan jaga diri dan jaga hati. Jaga mulut itu tadi Pak. Kita ngomong yang penting ngomong-ngomong positif, insya Allah itu menjadi obat juga. Baik, monggo kami persilakan ada 3 menit. Baik, Pak Om Alwi dari Medan. Monggo Pak Ustadz, Pak Husni. Ya benar, ini memang betul Pak. Usia kita yang udah lanjut ini perlu komoditas tersendiri Pak gitu. Jadi kalau saya di Medan Pak masih main badminton, main tenis, tapi nggak dipaksa gitu Pak. Bisa setengah set, 1/4 set, ya udah yang penting ngomong ceritanya itu. Nah saya waktu tugas dulu bergaul dengan orang Jibang segala macam Pak. Jadi semboyan mereka tuh Pak tinggal di barak, berperang, latihan gitu kan. Jadi itu Pak, TNI AD Pak. Terima nasib ini apa adanya Pak. Itu betul. Terima kasih Om Alwi. Alhamdulillah maturun Pak. Ini kalau bahasa Al-Qur'an di mastatotume Pak Husni. Jadi apa sesuai dengan kemampuan kita kan gitu. Padahal kalau di Cilinting ada Pak. Di Lintingkung semboyannya jangan dipaksakan dan jangan dimanjakan. Nah itu Pak. Jadi panjenengan tadi kan, wah pokoknya aku bisa, yang penting setengah jam pun kalau sudah ya saya bisa seperti itu Pak Husni. Matur nuwun Pak Husni, luar biasa. Monggo sehat semuanya. Monggo masih 2 menit kami silakan. Ini makanya Tulungagung senyum-senyum nih. Monggo Pak. Monggo Pak Mudayat. Iya. Yang ngulangin aja nih Pak Alwi. Iya. Supaya nggak cepet lansia, kayaknya lanjut usia gitu ya. Ada istilah bagus namanya Adi Yuswo. Apa nih? Adi Yuswo, jadi usia yang luar biasa. Adi Yuswo. Adi Yuswo, Adi itu luar biasa. Usia Yuswo yang itu luar biasa. usia, ya. Kalau Adi Satria yang luar biasa gitu. Pak Adi luar biasa. Cocok kan? Iya betul. Atur nuwun sangat Pak biasa. Oke. Monggo, tinggal 1 menit kami persilakan. Luar biasa nih Pak. Biar tetap muda Pak Alwi, namanya Mudayat gitu. Lalu dipanggil kawan-kawan Kang Muda gitu. Enggak, ibunya panggil Bu Muda. Oh. Niku sing mboten necon niku ngeten Pak Joko. Ada Bu Tulus. Jadi seorang ibu bapaknya niku atau suaminya itu namanya Tulus. Terus apa panggilannya? Bulus. Baik, matur nuwun sangat Bapak Ibu sekalian, sampailah di sesi yang pertama. Mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat. Kita menuju ke sesi yang kedua. Tuku kacang neng Kota Magetan, regone murah, 50.000 oleh sak karung. Monggo wancine kita bincang kesehatan. Asuhan piantun asli saking Tulungagung. Kami persiapkan ini Pak Yono.
Kalau tinggali tadi kelihatan saya. Assalamualaikum. Ada, ya siap. Ini masih mute Pak, masih mute Pak. Nah, sudah sekarang ya. Alhamdulillah lagi. Alhamdulillah. Makasih Pak Albi, Bapak-bapak, semuanya Ibu juga. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya tadi berbahagia kita adalah golongan orang-orang yang beruntung. Iya, memang perlu kita syukuri sekali, dan saya kira kita syukuri, kita jaga karunia sehat. Kalau masalah umur ya apa kata yang Maha Kuasa, kita terima selama usia masih ada, kita jaga kesehatan kita sesuai dengan pemahaman kemampuan kita, dan termasuk hal-hal interaksi sosial, berbagi ilmu seperti saat ini, insya Allah lebih bermanfaat untuk kita bisa menikmati mensyukuri di usia kita saat ini. Ibu Bapak yang saya hormati, pagi ini kita bahas kira-kira yang sederhana saja barangkali. Jadi yang kemarin itu saya sudah menyampaikan masalah kopi, ya, masalah kopi. Dan saya juga minum kopi ini juga kopi susu ini. Kopi susu tapi sedikit kopinya untuk perasa saja. Susunya susu kedelai, ada bubuk flaxseed untuk omega 3-nya, dan sedikit gula merah. Insya Allah cukup sehat ya ini, dan dibuat sendiri semua ini. Untuk kopi kalau memang order enggak Pak Yono? Dalam terima order kopi itu tadi enggak? Oke, kalau bagiannya kan tulis Pak Misbah. Kalau tulisnya Pak. Saya jadwalnya. Ya, jadi kalau saya buat susu itu biasanya tak kasih, untuk pengentalnya saya kasih ketan hitam, ya. Iya, jadi bukan bahan-bahan aditif. Untuk pengentalnya saya tambahkan kacang hijau, kemudian untuk kalsiumnya saya tambahkan juga wijen. Wijen itu tinggi kalsiumnya. Oh iya. Nah, gitu. Terus kemudian waktu saya seduh minum itu saya tambahkan bubuk flaxseed untuk omega 3-nya. Jadi insya Allah lebih sehat daripada kalau saya beli di toko yang lebih mahal. Ini murah sekali buat sendiri itu, murah betul. Mungkin 1 kilo kedelai itu yang harganya 25.000, paling mahal itu bisa dipakai sampai lebih dari 5 liter itu jadinya, sesuai petunjuk yang ada di pembuatan susu itu. Jadi itulah minuman saya. Nah Ibu Bapak yang saya hormati, alhamdulillah hari ini saya ingin membahas sedikit bahan pangan yang mungkin kita sudah sangat kenal sejak kecil juga. Tapi apakah itu menjadi bagian dari menu kita harian? Saya nggak tahu. Apakah kita sudah tahu betul kira-kira kandungan nutrisi bahan pangan itu apa saja, sehingga kita termotivasi untuk mengkonsumsinya sebagai bagian dari makanan untuk kudapan kita sehari, karena kandungan nutrisinya sangat bagus. Kebetulan juga sangat murah, sangat mudah didapat. Tapi kadang kalau kita tidak tahu kandungan nutrisi dan manfaatnya, mungkin kita agak sedikit kesampingkan gitu ya barangkali ya. Mudah-mudahan dengan informasi ini kita akan memperhatikan lah bahan pangan itu, karena tersedia di setiap saat, dan itu juga menjadi bagian kudapan harian saya itu. Tiap sore itu hampir selalu ada itu bahan pangan itu. Bahan pangan yang saya maksud adalah ubi, ketela, ya, bukan singkong ya, ubi, ketela, atau istilahnya ada sweet potato, bukan potato ya, tapi sweet potato itu. Kalau potato kan kentang ya, kalau sweet potato itu ubi. Ada yang menyebutkan kalau Amerika karena utara, Kanada termasuk itu yam namanya. Nah, ubi itu ternyata kandungan nutrisinya luar biasa. Ya, di antaranya adalah yang pasti itu adalah senyawa beta karotinnya yang sangat tinggi. Beta karotin. Yang saya maksud ubi di sini adalah ubi yang punya spektrum warna yang kuat.
Jadi bukan ketela yang putih, itu ada kan yang putih ya, ubi yang warnanya putih, ada yang sedikit ungu campur putih, ada sedikit kayak agak kekuning-kuningan, ada yang kuning kayak kulit jeruk juga ada yang ungu. Nah yang saya maksud di sini ubi yang bagus itu adalah yang kaya nutrisi itu adalah yang punya warna spektrum warna yang kuat. Yang biasa saya konsumsi yang warnanya seperti kayak kulit jeruk itu. Jadi kuning tua, hampir kayak kunyit itu ya, kunyit tua itu. Dan yang sama yang ungu yang gelap sekali itu. Ya, itu yang padat dengan nutrisi. Nah, kandungan nutrisi yang sangat bagus dan dominan di ubi itu adalah senyawa beta karotin. Itu adalah semacam prekursor vitamin A itu. Jadi kalau kita mengkonsumsi ubi yang kaya beta karotin itu, maka beta karotin akan disimpan di dalam jaringan tubuh dan nanti akan disintesis oleh tubuh dengan enzim ketika kita membutuhkan vitamin A. Nah, disimpan di tubuh dalam bentuk bahan aktif prekursor gitu ya, yang akan dibutuhkan setiap saat. Jadi bukan langsung vitamin A itu. Vitamin A sama beta karotin itu beda. Bahan dasar dari vitamin A itu kalau tubuh nanti ingin membutuhkan adalah dari beta karotin. Ya, jadi intinya itu seperti vitamin A lah ya, cuma dalam bentuk masih bahan mentahnya atau prekursornya. Beta karotin. Nah, kandungan beta karotin di ubi itu yang tadi saya katakan spektrum warnanya kuat itu, untuk ukuran medium itu ya, itu sudah melampaui, artinya di atas 100% dari yang disarankan oleh RDA, recommended dietary allowance ya. Artinya FDA itu semacam membuat ketentuan-ketentuan kebutuhan dari nutrisi kita itu kayak apa. Nah, di sini vitamin A itu yang ada di ubi dalam bentuk beta karotin itu sudah melampaui 100%, lebih dari cukup. Jadi kalau kita mengkonsumsi ubi tiap hari untuk ukuran medium beta karotinnya, vitamin A sangat penting itu antioksidan dan sangat baik untuk menjaga kesehatan mata kita, terutama rabun malam terutama ya. Jadi kita nggak usah minum vitamin A atau multivitamin yang lain yang ada vitamin A-nya kalau kita sudah mengkonsumsi ubi yang warnanya tadi kuning kuat atau ungu itu. Pertama itu. Kemudian yang kedua vitamin C. Vitamin C yang ada di ubi itu bisa mencapai 33% lah dari RDA-nya itu. Sudah sepertiga lah. Kebutuhan vitamin C kita itu tercukupi dari ubi kalau kita mengkonsumsi tiap hari. Ukuran medium ya. Ukuran medium. Kemudian vitamin B6 atau piridoksin. Nah, piridoksin ini vitamin yang dibutuhkan untuk membantu metabolik protein dan karbohidrat untuk menjadi energi, kemudian juga bahan dasar untuk disintesis menjadi darah merah. Jadi kalau kita anemia atau kekurangan darah, kekurangan HB kita rendah, maka ubi dengan kandungan piridoksinya B6 itu sangat-sangat bisa membantu kecukupan vitamin yang disebut piridoksin. Kemudian vitamin yang satunya adalah B9 atau folat. Nah, folat ini sangat penting untuk menjaga kestabilan dari DNA kita maupun RNA. Kemudian juga untuk sintesis tadi darah merah. Ya, jadi supaya DNA kita nggak cepat rusak, ya. Kemudian kita nggak gampang mengalami gangguan penyakit degeneratif karena rusaknya DNA, maka vitamin B9 atau folat itu sangat penting, cukup, dan itu kira-kira mencapai 20% dari yang ditentukan di dalam ketentuan di RDA tadi. 20% sudah tercukupi kita makan ubi. Kemudian yang nggak kalah penting ada kalium atau potasium yang bisa membantu pengendalian tekanan darah kita juga, kalium atau potasium. Itu juga mineral yang sangat penting. Jadi kalau kita rajin gitu, insya Allah
tekanan darah kita akan lebih terjaga dan baik. Ditambah lagi karena ubi itu memang kita rasakan manis, jadi ada gula alami dan serat. Nah, gula di sini yang bagusnya itu indeks glikemiknya itu, ya indeks glikemik dari ubi karena kandungan gulanya itu sangat cukup rendah lah, nggak rendah banget enggak ya. Yang jelas glikemik indeks dari ubi yang kita rasakan manis itu lebih rendah dibandingkan kentang, potato, white potato, kentang. Kentang itu kan tawar ya Ibu Bapak ya, kalau kita rasakan kan manis ubinya ya. Tapi ternyata indeks glikemiknya itu ubi lebih rendah. Kalau kentang itu mencapai 90 dari skala 100 itu. 100 itu cairan glukosa itu. Kalau kita minum indeks glikemiknya 100 itu. Kentang itu 90, tinggi itu. Tinggi. Ubi hanya 69. Ya, itu sudah masuk medium itu. Nah, yang juga sangat mengagumkan juga kandungan glikemiknya, kandungan gulanya juga lebih rendah daripada kentang. Jadi ada dua hal kan, indeks gula dalam satuan pangan itu pertama indeks glikemiknya itu menggambarkan kecepatan kandungan gula dalam karbohidratnya itu bisa diubah jadi glukosa dalam tubuh itu cepat apa lambat. Karena ini implikasinya akan termasuk dalam sekresi hormon insulin dan kenaikan gula darah kita bisa spike, melonjak atau pelan-pelan. Nah, di situ indeks glikemik. Kemudian saya katakan tadi kandungan gula atau glikemik load itu, ubi itu hanya 14, sementara kentang, potatoes, itu 29 dari skala 30, hampir maksimum. Kentang, white potato. Jadi dari kecepatan berubah jadi gula lebih rendah, ubi itu, kemudian kandungan karbohidrat di dalam ubi yang bisa diubah jadi gula persatuan berat juga lebih rendah dibandingkan kentang. Jadi jauh lebih aman ubi itu dibandingkan kentang. Bapak. Jadi kalau kita membuat sup, ya kalau kita ingin mengendalikan gula darah atau kita punya diabetes, gantilah kentangnya dengan ubi. Karena akan lebih aman itu dari sisi metabolik karbohidrat yang ada di dalamnya yang terkait nanti dengan kenaikan gula darah maupun besarnya ya load maupun indeksnya itu. Nah, Ibu Pak, dengan begitu ubi termasuk kudapan yang sangat sehat dan cukup sehat dan murah lagi ya. Dan itu hampir ada setiap hari di dalam menu kudapan sore saya dengan kacang rebus, dengan pisang kukus, kadang kedelai, itu hampir hadir di tiap-tiap sore di meja itu. Nah, jadi kita mungkin sudah terbiasa makan ubi, tapi bisa jarang, bisa ada yang sering. Tapi mudah-mudahan dengan kita mengetahui kandungan nutrisi ubi yang mudah kita dapat dengan harga murah, sekilo paling kalau di tukang sayur hanya 9.000, maksimum 10.000, di supermarket bisa 15, mungkin 20.000, tapi itu ternyata kandungan nutrisinya sangat bagus. Ya, yang membedakan tadi kentang sama ubi tadi itu selain indeks glikemiknya, maka kentang itu asam folatnya sangat rendah. Ya, asam folat yang bisa menjaga DNA kita, RNA kita, serta menjaga membran kulit kita itu di kentang jauh lebih rendah dibandingkan ubi. Jadi ubi itu juga punya keunggulan di samping kandungan gula maupun indeks gulanya juga rendah, ternyata lebih lengkap. Kalau potasium sama-sama memiliki, vitamin C sama-sama memiliki antara kentang sama ubi. Ya, jadi nggak ada salahnya kita tiap hari mengkonsumsi ubi, pilih yang kuning kuat itu seperti kulit jeruk juga atau yang ungu dibandingkan, sementara kita batasi konsumsi kentang atau white potato kita itu yang dia pun saya kira lebih mahal ya daripada ubi harganya. Saya juga biasa belanja di warung atau di pasar itu. Nah, maka dari itu tiap sore saya biasa mengkonsumsi ubi, kemudian ada kacang rebus, ada
tadi apa kedelai, kemudian ada pisang rebus. Ya itu saja, minumnya susu kedelai, dan alhamdulillah ya baik-baik saja. Saya kalau ke dokter itu cek tekanan darah yang normal 80, 120, yang lain-lain baik gitu. Luar biasa. Nah, jadi kita memang harus lebih banyak mengkonsumsi makanan-makanan tanpa olahan, ya, makanan asli, makanan utuh, nggak diproses dalam bentuk gula, dalam bentuk tepung, dalam bentuk sosis atau apapun lah, makanlah dalam bentuk yang utuh semua, karena itu lebih sehat. Original gitu Pak. Iya, betul. Karena sudah begitu makanan itu diproses oleh pabrik, bisa rusak nutrisinya, bisa ditambahkan berbagai macam bahan untuk memperbaiki tampilan, tekstur, pengawet, pewarna, dan sebagainya. Saya kira itu sama sekali tidak appropriate, tidak cocok untuk tubuh kita yang sudah usia tadi, yang batas toleransi tubuh kita terhadap benda asing juga akan berkurang, ya. Kemampuan untuk membuang toksin tubuh kita yang sudah senior ini juga berkurang, sehingga kita harus betul-betul membatasi makanan-makanan yang mengandung bahan-bahan yang nggak manfaat, bahkan mengandung toksin, sehingga memberatkan fungsi organ tubuh kita untuk membersihkan, dan itu berisiko terhadap penyakit otomatis. Nah, itulah saya katakan makanan sebagai obat, ya makanan-makanan seperti itu, Bapak. Ya. Iya, saya kira untuk itu pembukaan saya. Monggo silahkan. Kalau ada yang ditanyakan, kita bisa masuk yang lain-lain kalau ada. Matur nuwun sangat nih Pak Yono. Ini tadi saya lihat state yang apa makanlah apapun yang kamu mau. Tadi dari dokter yang disampaikan Pak Harmaji tadi. Ini kebetulan di tempat kami itu yang disampaikan panjenengan itu harganya 1 kilo cuma 6.000 Pak. Wah itu yang berwarna ungu yang gelap itu. Kebetulan dengan rumah saya dengan pasar itu 300 meter. Jadi ini lumayan Pak. Kebetulan saya juga, apalagi kalau tanggal tua itu biasanya kita konsumsi itu lebih kuat. Baik, ini luar biasa nih Pak Yono. Kami persilakan Bapak Ibu ada yang ditanyakan tentang ketela, ya, tentang ketela atau mungkin yang lain. Kalau saya itu gimana? Nawar dikit, itu ubi itu enaknya kalau dibikin kolak. Nah, santan nih. Dikit. Ada santannya Pak ya. Ya, temannya kolak itu ada gulanya, ada santannya. Ya itu ada gulanya itu. Enak Pak, dibakar. Oh, seperti yang di Cilenyi itu Pak Joko, di Bandung kan ada Cilembu. Nah itu kalau dibakar. Betul. Di oven itu sebenarnya tinggi banget itu Pak Yono. Tapi nggak apa-apa, sehat kok gulanya. Pak, kalau dibandingkan dengan bote itu perbedaannya jauh nggih Pak Yono? Tales. Waduh, saya harus cari dulu itu bote. Mungkin kita tunggu. Susah nih. Kalau Pak Yono boleh tanya dong Pak Yono. Bagus mana ubi dengan pisang kepok direbus? Sebenarnya itu masalah kandungan nutrisi saja, Pak Bu. Oh, kandungannya aja. Jumlah kalori persatuan berat. Tapi kalau pisang memang potasiumnya lebih tinggi. Tapi yang lain-lain mesti harus saya cek dulu. Ada sih harus seperti ya. Saya nggak berani jawab kalau nggak harus saya buka dulu di bukunya. Tapi kedua-duanya makanan sehat selama pisangnya nggak digoreng, ubinya nggak digoreng, nggak ditambah gula dan sebagainya. Dikukus Pak, dikukus. Iya. Insya Allah baik, sehat. Sama-sama seratnya tinggi juga, vitaminnya juga sama-sama baik. Ya, more or less. Pak Yono, terus kalau pisang direbus itu kaliumnya masih tetap berubah atau tidak? Enggak, ya dia enggak larut di air karena masih ada anunya kan. Kalium termasuk yang susah larut dia itu, artinya tetap utuh gitu kandungannya. Cuma ya enzimnya ya sudah nggak ada karena sudah dipanasi itu. Iya. Dikukus aja, kukus kan nggak di ini, lebih bagus dikukus Pak Yono ya. Dikukus Pak, pasti dikukus, nggak mungkin direbus. Ya. Kalau dikukus kan masih di atas 80 derajat ya, pasti suhunya saya kira. Iya. Biasanya enzim buah-buahan itu ya rusak di atas 80 derajat.
biasanya. Oh gitu. Tapi ya selama enzim tubuh kita, enzim pencernaan kita masih bagus, ya nggak apa-apa kan nanti dicerna oleh enzim tubuh kita. Cuma kalau ada enzim bawaannya buah, enzim tubuh kita itu menjadi lebih ringan, pencernaan kita lebih ringan kerjanya. Kita bisa menghemat enzim tubuh, karena kalau enzim kita sudah decline, menurun, exhausted, lelah, nggak keluar lagi, sudah selesai, kita nggak bisa mencerna makanan. Selesai. Itu biasanya orang yang orang meninggal usia tua, nggak punya sakit, ya karena itu sudah produksi enzim pencernaannya sudah sangat menurun, sehingga makanan sudah nggak bisa dicerna lagi. Karena untuk membreakdown bahan pangan kan dengan enzim pencernaan. Itu aja. Jadi kita hemat-hemat lah. Nah, termasuk yang rakus enzim itu ya obat-obatan, kemoterapi, makanan-makanan yang sudah seperti protein hewan yang dalam bentuk matang itu rakus enzim ya di dalam mencerna di tubuh. Mencerna di lambung itu dia rakus enzim, membutuhkan banyak enzim. Karena dia dicerna itu bisa sampai 2 jam di lambung. Terus itu dia membutuhkan enzim untuk membreakdown kandungan usus sehingga bisa diserap oleh usus. Itu aja. Jadi ya usahakan kita banyak makan makanan yang tidak dipanasi, termasuk sayur buah itu ada yang mentah lah, selalu ada yang mentah. Artinya kalau buah ya jangan dimasak, kalau sayur ya sayur mentahan, lalap semacam itu. Kalau ikan ya kalau bisa bersih kayak sushi itu ya lebih bagus. Ini Pak Yono, Pak Yono sebaiknya memasaknya ubi itu di oven, direbus, dikukus. Kalau digoreng enggak. Yang paling mempunyai makna yang bagus yang mana Pak? Nyun sewu Pak. Saya kira kalau untuk ini kan yang dominan kan di sana dia kan ada gula, ada karbohidrat dan beberapa mineral tadi itu ya. Kalau di oven itu memang kandungan airnya akan berkurang kan, karena di oven ya, sehingga rasa taste-nya itu cenderung lebih manis karena kandungan airnya berkurang. Jadi gulanya kan nggak ikut panas hilang kan enggak, tapi airnya kan yang hilang ketika di oven itu. Nah itu makanya ubi cilembu pun terasa sangat manis karena dia di oven. Tapi kalau kalau ibu bapak beli ubi cilembu mentah, kalau dikukus tertentu rasanya atau direbus tidak semanis kalau yang ovenan. Di oven. Tapi kalau dari sisi yang lain-lainnya, mineralnya yang lain nggak ada bedanya itu. Mungkin hanya masalah taste saja, lebih gurih, lebih manis, itu aja. Tapi vitamin mineralnya nyaris nggak banyak perbedaan. Itu aja Pak. Pak Yono, telur bagus mana? Di matang atau setengah matang? Mungkin kalau matang yang pasti jaminan salmonellanya kalau misalnya telur itu membawa bakteri kuman lebih aman lah ya. Tapi dari sisi kandungan nutrisinya yang namanya itu kan yang banyak kan proteinnya tuh. Protein itu tidak mudah rusak karena temperatur stabil lah katakan itu. Sama lemak itu. Jadi nyaris memang tidak terlalu banyak perbedaannya Pak. Karena kandungan nutrisi utama dari telur itu kan protein sama lemaknya yang banyak. Vitamin A ada di sana memang, vitamin A. Itu cukup bagus semua, stabil dengan suhu tinggi, sehingga nyaris, tapi yang jelas pasti lebih aman lah kalau direbus ya, atau setengah matang lah paling enggak. Itu lebih aman. Itu Pak Joko. Iya, yang setengah matang dengan yang matang gitu. Karena pernah saya baca di mana ya. Jadi katanya bagus yang setengah matang daripada matang gitu. Ada kandungan yang hilang kalau matang itu Pak Yono. Sehingga saya lebih suka bikin setengah matang. Jadi air mendidih dipanasin sampai mendidih, cemplungin telurnya, ditutup pakai piring 5 menit di setengah matang. Itu. Saya lupa apa ya. Mungkin ingat Pak Yono ada nggak ya? Yang menyatakan bahwa yang setengah matang itu lebih bagus daripada kalau matang benar gitu. Iya. Yang saya tahu model-model
pengolahan bahan pangan yang terkait dengan pemanasan atau suhu itu seperti tomat itu ya. Tomat itu yang pasti memang lebih baik yang matang dibanding yang mentah. Karena ternyata kandungan likopen ya, yaitu antioksidan likopen yang bisa menjaga kesehatan prostat kita terutama, itu akan menaik sampai 7 kali lipat itu kandungan likopennya kalau dipanaskan tomat. Nah, dalam hal seperti itu ya tentu lebih baik tomat itu dimakan matang, entah dibuat jusnya atau diaduk-aduk tambah pemanis sedikit, dibandingkan kita makan sayur tomat mentah itu. Ya, walaupun sebenarnya tomat juga banyak vitamin-vitamin yang lain ya. Tapi yang khusus mengenai kandungan likopennya itu naik secara signifikan itu kalau dipanaskan tomat itu untuk kesehatan prostat. Seperti itu. Almarhum Pak Juanda, Pak. Resepnya itu dikukus, kemudian kulitnya dibuang, kemudian dijus katanya. Iya, iya Pak. Bisa sembuh itu Pak, prostatnya itu. Iya. Iya Pak, memang likopen ya antioksidan lah dan baik untuk kesehatan prostat itu. Tapi kalau sampai dapat level cancer ya memang perlu lebih ekstra lagi. Ya, cukup hanya sekedar itu ya kalau sudah cancer ya. Karena itu menyangkut imunitas tubuh kita yang harus kita bangun betul itu untuk melawannya. Kalau enggak ya diangkat prostatnya dan kalau enggak bersih ya tumbuh lagi dan itu pun harus di kemoterapi lagi panjang. Jadi ya lebih baik kita menjaga jangan sampai kita kena cancer dengan menjaga imunitas tubuh kita tetap bagus, terjaga dengan baik sehingga pada tahap-tahap awal cancer itu dalam bentuk sel-sel yang masih kecil sekali bisa dilawan, diatasi oleh sistem kekebalan tubuh kita. Kalau sudah metastasis menyebar kemana biasanya tubuh sudah nggak sanggup lagi, apalagi sudah tua kita misalnya. Jadi cancer itu ya kuncinya di penjagaan sama deteksi dini lah, preventif sama early detection itu Pak. Kalau semakin awal diketahui, semakin tinggi harapan untuk bisa disembuhkan. Kalau sudah metastasis berat memang. Itu Pak Joko baru tambahannya. Monggo. Baik, Bapak Ibu sekalian. Sampai Alwi. Monggo. Mau tanya, kan tadi cerita ubi Cilembu Pak Yono. Kalau Pak Yono pakai makan ubi apa Pak Yono? Bukan Cilembu ya? Yang sering Pak ya. Kalau saya sekali-kali nyoba di supermarket yang ada Cilembu kan di supermarket yang mentahnya itu. Oh iya. Ada, ya. Tapi kalau sering karena saya ke pasar, ke tukang sayur, ya ubi biasa yang cari yang warna ungu sama warna kuning. Karena kuning kuat itu kuningnya kayak kunyit itu. Betul. Bukan merah Pak, bukan yang merah ya? Yang kuning. Merah itu gini, yang kuning itu ada 2 macam. Ada yang kulitnya merah, ada yang kulitnya putih. Tapi kulitnya putih pun ada yang kuningnya nggak terlalu kuat, ada juga nggak terlalu kuat, kuning tapi nggak terlalu kuat. Tapi ada yang kuningnya kuat betul memang. Yang merah juga kuat gitu. Itu 2 itu. Atau yang ungu. Oh yang ungu kurang manis. Ya tapi kalau agak kalau ungu manisnya kurang. Agak lama nyimpennya lumayan Bu. Kalau disimpan nggak dalam segar kayak habis dipanen gitu, agak lama gitu, lumayan. Sudah mungkin kandungan airnya berkurang ya. Lumayan manis. Memang kadang tidak semanis yang kuning memang. Tambah gula biar manis. Itu walaupun taste-nya manis daripada singkong ya Pak. Oh iya. Walaupun manis seperti tadi saya katakan indeks glikemiknya itu rendah dan kandungan glikemik juga rendah dibandingkan kentang sehingga aman kita. Terutama yang gula darah kita sudah mulai perlu dikontrol agak tinggi. Makanlah secukupnya saja, tapi hindari kentang ya. Dari kentang. Gimana Pak Yono? Kalau talas Madura udah pernah nyoba belum? Harus dikirim dari Pak Alwi dulu ini. Di Jakarta nggak ada Pak Alwi. Talas Bogor Pak, yang saya ada di sini adanya. Oh gitu. Nggak tahu talas Madura kayak apa. Nanti kalau Pak Johan kalau cari tela gitu di Lawang Pak, banyak Pak di Pasar Lawang. Nanti di Lawang ya. Turun di Tol Lawang itu banyak.
Talos Madura itu Pak Alwi? Enggak, ketela yang disampaikan Pak Yono tadi itu banyak di sini. Talos Malang. Itu ada banyak yang ungu di sana Pak Alwi. Banyak yang ungu, termasuk yang merah juga banyak gitu. Waktu kita kecil-kecil dulu kalau sering kentut itu dibilang kamu makan ubi ya. Apa ada begitu tuh Pak Alwi? Ya. Pak Yono. Ya, ada beberapa makanan itu kalau dimasak terlalu matang bisa merangsang muncul gas, ada. Ada yang mentah terus timbul gas juga ada. Dari situ aja saya kira. Baik. Pak Yono, matur nuwun sangat luar biasa. Kita tunggu nanti next di berikutnya mungkin temanya bisa ditanya lewat WA juga bisa. Baik. Jadi sesi kopi nggak bisa berlanjut nih ya Pak Alwi? Masih bisa sebenarnya. Kalau saya lihat saya khawatir disemprit bumbel ini kurang 9 menit. Kalau masih ditambahkan nanti minggu depan lah. Mantap Pak Alwi, mantap Pak Yono. Minggu depan kita mainkan. Baik, matur nuwun sangat Pak Yono, luar biasa. Kita tunggu di minggu depan soal kopi Pak Johan ya. Kita lanjut lagi soal kopi ini. Baik, memang banyak pro konnya memang. Banyak pro konnya. Baik. Matur nuwun sangat Pak Yono, matur nuwun semuanya Bapak Ibu. Mungkin nanti bisa bermanfaat. Pak, ditunggu terima order tadi. Baik. Luar biasa, mudah-mudahan kita selalu introspeksi bagaimana caranya kita makan. Cuman tadi ada yang menggelitik gini Pak Yono, makan apapun yang kamu mau kan gitu. Jadi kan wah ini kalau punya penyakit seperti ini seharusnya pakai ini. Nah itu kalau dihubungkan dengan kata-kata ini kan juga kita juga memfilter juga nih. Iya Pak. Jangan itu terus makan jamu tapi yang dimaui tapi seimbang, maksudnya gonta-ganti gitu loh, bukan terus senangnya itu terus. Jadi yang penting itu seimbang, gonta-ganti gitu loh. Pokoknya jangan ketela terus. Kurang tadi jangan lupa tingkung katanya gitu. Betul Pak, betul. Baik, matur nuwun sangat Pak Yono, kita tunggu. Baik Bapak Ibu sekalian, sampailah di sesi yang kedua, kita menuju ke sesi yang ketiga. Golek batik digawe sarung ono eneng kutha Yogyakarta. Saatipun kita rindu berpantun asyuan piantun asli Padang Bapak Johan Samudra. Terima kasih Pak Alwi, terima kasih Pak Yono, Bapak-bapak sekalian yang sudah masih berhadir pada pagi hari ini. Soalnya mudah-mudahan masih 23, kita dari tadinya 38 nih Pak Alwi, 15. Banyak ada yang perluan. Ya banyak kegiatan. Baik, pagi hari ini kita akan menampilkan beberapa pantun dari Pak Mowo. Nah, seperti spesialisnya pagi hari ini. Kemudian kalau kita punya waktu nanti kita akan membahas sedikit mengenai Hari Kebangkitan Nasional, Harkitnas, yang harusnya tanggal 20 Mei ya, minggu kemarin, tapi kita masih Hardiknas kemarin yang kita bahas, sekarang Harkitnas. Baik, kalau begitu kita mulai saja dengan Pak Mowo yang sudah menyiapkan pantunnya. Silakan Pak Mowo. Oke, Pak Johan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya pendek, langsung aja ya Pak Johan. Lanjut Pak Mowo, silakan. Pantunnya namanya pantun mencari ilmu. Oke. Ini ada hubungannya dengan Hardiknas ini ya Pak Mowo ya. Baik untuk orang tua maupun untuk anak cucu kita. Oke. Pantun yang pertama begini Pak Johan. Ya. Izin berlayar ke Bermuda. Bermuda. Mungkin maksudnya segitiga Bermuda mungkin ya. Jauh itu Pak Mowo. Layar perak sobek ditambal. Rajin belajar di saat muda.
agar kelak tidak menyesal. Oke, betul. Yang kedua, tentu nasihat Pak Alwi. Ya. Yang kedua, kerbau dungu jalan berputar. Karena dungu berputarnya tiada menentu. Kalau kamu ingin pintar, janganlah bosan menuntut ilmu. Cocok. Cocok, Pak Alno. Yang ketiga, membuat arang kayu terbelah. Oke. 4 dan 5 adalah angka. Lihatlah orang yang tak bersekolah saat tua hidupnya menderita, Pak Johan. Wah, gak ada pensiun Pak Mawo ya? Boro-boro pensiun. Tidak bisa beli ubi tadi itu. Ubi Cilembu. Ubi Cilembu gak bisa. Karena Cilembu sudah 15.000 per 1/4 kilo, setengah kilo ya sekarang. Lanjutnya Pak Johan ya. Ya. Baju sorban indahnya rupa. Ya. Dibuat dari bahan beludru. Sedari muda jangan suka berpesta. Lebih berguna mencari ilmu. Oke. Setuju Pak Mawo. Setuju. Para nelayan naik perahu. Pergi berlayar sampai Parapat. Jangan bosan menimba ilmu, karena ilmu sangat bermanfaat. Oke, berarti ini di Danau Toba ya Pak Mawo? Ya, yang terakhir Pak Johan. Ya. Kita sering ke Jakarta, Surabaya, Bali, dan sebagainya. Ya. Pergilah dulu ke Surabaya Pak Johan. Oke. Jangan ke Gresik, ke Surabaya. Sebelum pergi Pulau Dewata. Oke. Gunakanlah waktu saat mudamu untuk selalu mencari ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mawo atas pantun-pantun yang berhubungan dengan ilmu. Itu Hari Kebangkitan Nasional yang kita minggu yang lalu kita peringati bersama di channel kita ini. Baik, terima kasih Pak Mawo. Kami harapkan minggu depan kita Harkitnas minggu depan Pak Mawo ya, pantun yang berhubungan dengan kebangkitan nasional. Baik, kalau begitu kita lanjut. Masih ada waktu, kita coba akan tampilkan Pak Alwi. Sebenarnya banyak ada presentasi yang kami siapkan juga, tapi ini waktunya tidak memungkinkan. Kita tampilkan saja suatu video yang berisi puisi mengenai Hari Kebangkitan Nasional. Ya, Hari Kebangkitan Nasional. Nah, puisinya tidak begitu panjang, Pak Alwi. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan ini ya. Nah. Sudah muncul Pak Alwi? Belum, cuman baru sudah Pak. Sudah baru muncul. Sudah ya. Ini memang sudah puisinya tahun 2020, tapi masih tetap up to date. Yang mari kita dengar bersama. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Di bawah teriknya sinar matahari yang membakar jiwa dan raga ini, mendaki bukit yang terjal dengan tepian yang bergerigi, melangkah di bebatuan, tergores kerikil tajam tak bertuan.
membekas luka di kaki tak terobati. Bangkitlah, saatnya kita bergerak. Mari perdayakan potensi bangsa untuk Indonesia hebat. Indonesia adalah kita. Meskipun berbeda agama dan bahasa, walaupun berbeda warna kulit, tetapi tetap satu dalam jiwa Indonesia dan semangat Pancasila. Bangkit dengan rasa semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme untuk mewujudkan cita-cita bangsa demi masa depan yang cerah. Maju terus Indonesia nan jaya. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Luar biasa. Pak Alwi, demikian puisi sederhana mengenai kebangkitan nasional dari channel Bang Scout Production. Jadi demikian saja karena hari sudah melewati sedikit ini, sekian menit. Kami kembalikan ke Pak Alwi. Silakan Pak. Matur nuwun sangat Pak Johan, luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, sampailah di ujung pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita nanti berkelanjutan di hari Kamis. Kulo sebagai yang bertugas atau MC, iwake sepat sambil lamtoro, menawi lepat kula nyuwun ngapura. Pak Johan pinter berpantun, cukup sekian kula ngaturaken, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mulai niru Kang Muda ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantun singkat. Pak Alwi, Pak Johan. Sampai ketemu lagi. Bapak Ibu, sampai ketemu hari Kamis. Pak Najib, luar biasa. Semoga selalu istiqomah. Bapak Ibu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Ya, Pak.